Ada pertanyaan dan itu memang syubhatnya orang-orang Asy'ariyah dan yang sebelum Asy'ariyah. Mereka cuma mengekor dari apa? Para pendahulu. Kita ikut pendahulu dengan apa? Sanad yang ma'ruf sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Ta'ala. Kalau orang-orang tadi sanadnya adalah sampai ke orang-orang ahli kalam. Nggak ada ajaran dari Allah dan Rasulnya untuk menyuruh bertanya macam itu. Tayyib, kalau dia mengatakan kalau Allah memang di arsy, maka sebelum ada arsy Allah di mana? Kita katakan Allah telah berfirman sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Jadi Allah di uluwin mutlak, di ketinggian yang mutlak. Bahkan jangankan arsy, sebelum ada makhluk, Allah itu selalu di ketinggian dia sesuai dengan yang dia inginkan. Selesai. Apa peningnya? Nah, mereka yang membuat pening. Apa susahnya? Sebelum ada arsy, tetap Allah Ta'ala seperti yang dia ceritakan. Dia memang maha tinggi, terserah. Karena kita tahu yang namanya sifat itu boleh jadi dilihat dari sudut pandang sesuatu yang polanya adalah hissi, dan yaitu hissi waqi'i sesuai kenyataan, dan terkadang dari sudut pandang takdiri yaitu perkiraan. Misalkan apa? Misalkan kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, doa setelah ruku. Yang mana Allah Ta'ala yaitu Rasulullah mengajarkan apa setelah ruku? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Ternyata Rasulullah menyuruh kita memuji bagaimana? Rabbana walakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allahumma Rabbana, wahai Allah, wahai Rabb kami, bagimulah segala pujian. Ini cukup. Tapi ternyata Rasulullah memberikan gambaran, yaitu mil'us samawat, pujian sepenuh langit, wa mil'ul ard, pujian sepenuh bumi. Enggak cukup sampai di situ. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah apa yang diceritakan tadi. Jadi kata Ibnul Qayyim maknanya adalah Allah itu terpuji sepenuh makhluk yang ada dan makhluk yang mungkin ada. Kalau memang Allah menetapkan ada makhluk yang lain, itu terserah Allah. Jadi kalaupun ada makhluk yang lain, maka kita katakan Allah layak dipuji sepenuh makhluk itu juga. Ini yang dikatakan takdiri. Yaitu yang pertama waqi'i, memang kenyataannya ada langit, ada bumi, maka seluruh dzarrat, seluruh apa? Makhluk terkecil di alam semesta ini yang mengisi ruang dan waktu, semuanya mengandungi pujian kepada Allah Ta'ala. Demikian pula pujian yang sifatnya takdiri. Kalaulah di sana tanpa mampu kita pikirkan ternyata ada makhluk yang lain, tetap Allah pujiannya memenuhi itu semua. Jadi tidak terbatasi sampai di sini. Maka begitu pula di dalam masalah salah satu pujian. Apa itu salah satu pujian? Masalah ketinggian Allah. Tayyib. Ketika Allah menceritakan dia tinggi di atas langit, kita katakan memang Allah tinggi di atas langit sesuai kenyataan. Ketika Allah menceritakan dia di atas arsy, kita katakan memang Allah tinggi di atas arsy. Tayyib, apakah berhenti sampai di sini? Tidak demikian. Yaitu kalaupun di sana, di waktu non jauh di sana entah bila tak tahu, atau nanti suatu saat kita tak tahu. Kalaupun ada makhluk yang lain selain arsy, tetap Allah lebih tinggi dari itu semua. Tayyib. Dan kita tidak dibebani untuk memikirkan sampai sejauh itu. Nas yang ada saja mereka akalnya tak sampai. Bagaimana membayangkan sesuatu yang tidak dinaskan? Inilah letihnya orang-orang tadi. Bicara gimana sebelum arsy? Apakah kita disuruh mengurusi itu? Mereka sibuk ngurus itu. Yang dalilnya jelas saja masalah arsy ada dan Allah tinggi di atasnya saja akal mereka tak sampai. Ini yang memalukan. Yang jelas saja kalian tak paham. Tanya sesuatu yang tidak ada kejelasan sama sekali. Peristiwa sebelum arsy ada bagaimana. Tapi kita percaya dengan kalamullah yang dia mengatakan adalah wahuwal aliyul azim. Dia maha tinggi. Alnya adalah istighraqiyah li kamalil jins dan afrodil jins. Maha tinggi dengan segala karakter ketinggian dan sifat ketinggian. Dilihat dari sudut pandang apapun, dia maha tinggi. Dilihat dari sudut pandang makhluk yang ada ataupun makhluk yang diperkirakan pernah ada atau belum pernah ada. Jadi ini ketinggian yang mutlak. Selesai. Apa susahnya? Mereka yang buat susah, bayangkan gimana sih? Macam mustahil aja. Ini akal yang tak sampai memang macam itu. Itu hasilnya.
Tayyib. Dan juga ketinggian Allah itu sebagaimana sifat-sifat yang lain tidak tergantung pada makhluk. Jadi ada arsy ataupun tidak ada arsy, tetap Allah Maha tinggi. Sebagaimana ada makhluk ataupun tidak ada makhluk, tetap Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta. Sebagaimana dijelaskan oleh apa? Imam Al-Muzani, salah satu murid terbaik dari Syafi'i. Dalam kitab beliau Syarhus Sunnah Al-Muzani. Allah itu Al-Khaliq dan dia tidak mengambil faedah nama Khalik dan sifat Khalik dari para makhluk. Jadi sama saja makhluk ada ataupun tidak ada, tetap Allah sejak dulu tanpa batas awal dan sampai akhir tanpa batas akhir, dia memang Maha Pencipta dengan sifat mencipta. Jadi bukan karena ada makhluk baru dia mengambil faedah, dia namanya adalah Al-Khaliq dan sebagainya. Ya, seperti itu pula masalah ketinggian Allah di atas arsy. Bukan karena Allah perlu arsy sehingga layak dikatakan istiwa. Tapi memang sejak dulu sampai bila-bila Allah memang punya sifat istiwa, yaitu mampu melakukan itu bila waktu yang dia inginkan. Sama saja ada arsy ataupun tidak ada arsy. Cuma kenyataannya memang ada perbedaan antara sifatul ulu dengan sifatul istiwa. Kalau ulu ketinggian ini sifat dzatiyah, yaitu maknanya alladzi lam yazal wala yazalu muttasifan bil uluwil mutlaq. Yaitu sejak dulu dan sampai bila-bila dia memang selalu punya sifat ketinggian yang mutlak. Tayyib, tak boleh tuh melangkah di atas buku, tak boleh. Adapun istiwa ini adalah sifat fi'liyah, yaitu terkait dengan masyiah, kehendak. Tayyib. Nah, kalau istiwa memang Allah kaitkan dengan makhluk tertentu. Istawa alal arsy, tinggi di atas arsy. Tayyib, ini terkait dengan fi'il, terserah dia mau meninggi di atas apa itu terserah dia. Tapi kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah tak pernah menetapkan dia istiwa di atas makhluk-makhluk yang lain. Cuma arsy saja. Maka kita yakini memang Allah adalah seperti yang dia ceritakan. Selesai, agama senang sebenarnya. Ya, agama itu simple. Apa yang Allah ceritakan kita ilmui. Yang tidak dia ceritakan tak perlu letih-letih akal kita memahami itu. Yang jelas saja mereka tak paham. Jelas arsy bukan langit, tapi dia adalah saqful alam, yaitu bumbung dari seluruh alam semesta. Langit ya itu yang jaraknya antara bumi sampai langit pertama 500 tahun perjalanan itu. Ketebalan langit pertama 500, jarak antar langit 500, ketebalan langit kedua juga 500, terus macam itu sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada ada lautan yang ketebalannya seperti jarak langit dan bumi, yaitu 500 lagi tahun perjalanan. Di atasnya baru ada arsy, yang mana arsy ini makhluk yang paling besar, paling tinggi dan paling bercahaya dengan ijma' para ulama. Jadi lain, jauh dari langit, di atas lagi. Makanya memang ya wallahu alam, kalau melepasi arsy kita tak tahu, tapi melepasi langit ketujuh betul. Karena hadis-hadis dalam Sahih Muslim menunjukkan itu. Di langit ketujuh, langit yang tertinggi, beliau jumpa siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah menyebutkan kalau tidak salah itu wasatu ila mustawa, lalu saya sampai ke suatu ketinggian, fasami'tu sharifal aqlam, lalu saya mendengar suara pergeseran pen, yaitu para malaikat yang menulis takdir harian dan sebagainya. Jadi di atas langit masih ada makhluk-makhluk dan sebagainya, terserah Allah. Tapi apakah melampaui arsy, ini yang kita tidak tahu. Yang pasti Rasulullah dipisahkan dengan hijab antara beliau dengan Allah Ta'ala. Kalau surga itu di langit yang ketujuh, sebagaimana di dalam surat An-Najm itu. Itu Inda sidratil muntaha, inda jannatul ma'wa. Yaitu di dekat sidratul muntaha, yaitu pokok sidr itu, di situ ada jannatul ma'wa, surga tempat menetap. Jadi surga itu di langit ketujuh. Adapun neraka, kata Rasulullah dalam hadis Al-Bara' bin Azib fi asfalis safilin, yaitu di tempat paling rendah, fil ardis sufla, di bumi yang paling rendah. Jadi sekarang itu dohirnya adalah di bumi yang paling rendah di lapisan ketujuh. Kaifiatnya wallahu a'lam. Nah, nanti di hari kiamat baru ditarik oleh 70.000 tali. Setiap talinya ditarik 70.000 malaikat nanti di hari kiamat. Tapi sama jarak antara bumi. Itu wallahu a'lam. Dapat cerita kita masalah ketebalan bumi antar bumi, wallahu a'lam.
Mi'raj pun dibawa ke neraka. Betul, diperlihatkan ke neraka. Makanya memang perjalanan yang tak masuk akal. Kelajuannya ke sana tak tahu bagaimana itu. Langit berapa? Wallahu a'lam. Tak tahu. Jelas itu misteri banyak sekali. Yang di jantung kita aja yaitu roh aja ini masih misteri ini. Yang punca apa sungai Nile dan sungai. Nah itu juga dua sungai surga dari 4 sungai surga ini masih misteri. Kaifiatnya kita tidak diceritakan. Jangan surga itu sentrol Mekah, tapi sungai Mesir di muka bumi. Betul. Tafsir yang terdekat adalah apa? Itu nanti. Jadi Rasul diperlihatkan nanti 4 sungai itu memang jadi sungai surga. Sekarang masih di bumi, tapi nantinya akan dibawa ke surga nantinya. Baik. Nah, itu tafsir yang paling yaitu paling masuk akal dari kalam para ulama. Yang lain mengatakan yaitu untuk sungai Nil, demikian pula sungai Efrat, sungai Jayhun dan Sayhun, nun jauh di sana di apa istilahnya, sumbernya di puncanya itu ada saluran ke langit sampai ke surga. Cuma ini terlalu diberat-beratkan seperti ini. Kita perlu dalil. Seandainya itu adalah sungai surga, niscaya airnya nggak macam itu dan sebagainya dan seterusnya. Kenapa? Artinya Bukhari Muslim, ma'ruf. Makanya tafsir yang rajih wallahu alam adalah itu nanti di hari kiamat. Sungai itu memang akan dipindah ke sana. Jadi bukan sungai Gangga, nggak ada apa-apanya sungai Gangga itu yang diagungkan oleh orang Hindu. Sungai ini hulu dari Uganda. Ya makanya jelas Uganda sampai ke surga jelas jauhnya kayak apa. Termasuk sebahat mereka ni, mereka Wahabi kata Allah duduk di aras. Baik, kita tanya, bila kita bilang Allah duduk di arsy, bila kita bilang itu mereka dusta atas nama kita aja. Baik. Yang ma'ruf tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim juga Imam Zahabi menukilkan dari ucapan para salaf dulu adalah yang namanya istawa itu yang pertama adalah ala, yaitu tinggi, yang kedua adalah irtafa, yaitu meninggi, yang ketiga adalah istaqor, yaitu menetap. Tayyib, ada dinukilkan dari Mujahid tapi perlu sanadnya itu diperkuat karena sanadnya tidak kuat, yaitu artinya jalasa. Tayyib. Tapi yang ma'ruf adalah 3. Cuma ada satu riwayat dari Mujahid. Mujahid bukan Wahabi dan kita bukan Wahabi. Tayyib. Bila kita pernah mengatakan seperti itu, Allah duduk di atas arsy. Mereka asal-asal menuduh saja. Sampai langit pertama 500 tahun perjalanan. Iya. Itu langit kedua di tahun kedua 500. Iya betul. Ketebalan antar langit pun 500 tahun perjalanan. Iya. Berarti kalau kita ingin mengetuk pintu langit pertama, kita mati dulu. Harus jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek usia 500 tahun kalau masih hidup. Ini bulan semua bawah ya. Iya, bulan matahari itu masih dekat aja. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil